Saudara-saudari yang terkasih, katekese pada malam hari ini lanjutan dari video saya yang kemarin, Ekaristi Sakramen Maha Kudus dalam kitab Hukum Kanonik. Pada malam hari ini kita memasuki artikel yang kedua, partisipasi dalam Ekaristi Maha Kudus, yaitu kanon 912 sampai kanon 923. Ini lagunya tentang Ekaristi, lagu kesayangan kita. Ini Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, nyanyian di YouTube. Kemarin ada yang ngomong dengan saya, Romo ini tidak pinter ngomong tapi kok main YouTube. Bapak Ibu, saya lebih heran lagi, mengapa saya tidak pinter ngomong kok jadi Romo, padahal Romo itu harus pinter ngomong. Saya juga heran dengan diri saya. Dan keheranan saya ini keheranan orang beriman, jadi santai saja, pede saja begitu. Judulnya malam hari ini, partisipasi dalam Ekaristi Maha Kudus, kanon 912. Setiap orang yang telah dibaptis dan tidak dilarang oleh hukum dapat dan harus diizinkan untuk menerima komuni suci. Jadi orang yang sudah dibaptis dan tidak dilarang oleh hukum dapat bahkan harus menerima komuni suci. Kanon 913.
agar Ekaristi Maha Kudus dapat diterimakan kepada anak-anak, dituntut bahwa mereka memiliki pemahaman cukup yang telah disiapkan dengan seksama, sehingga dapat memahami misteri Kristus sesuai dengan daya tangkap mereka dan mampu menyambut tubuh Tuhan dengan iman dan hikmat. Bapak Ibu, sesuai dengan kanon ini, di paroki Ratu Damai Teluk Betung, anak-anak untuk menerima komuni pertama itu disiapkan 2 tahun. Maksudnya supaya anak sungguh bisa menghayati perayaan Ekaristi dan menyambut komuni Maha Kudus dengan penuh iman dan penghayatan. Tugas ini bukan pertama-tama tugas romo paroki, tetapi tugas orang tua juga. Kanon 913 nomor 2. Tetapi anak-anak yang berada dalam bahaya maut dapat diberi Ekaristi Maha Kudus bila mereka dapat membedakan tubuh Kristus dari makanan biasa serta menyambut komuni dengan hormat. Jadi anak-anak yang dalam bahaya maut, kalau dia bisa membedakan tubuh Kristus dengan makanan biasa, diizinkan untuk menerima komuni. Kanon 914. Terutama menjadi tugas orang tua serta mereka yang menggantikan kedudukan orang tua dan juga pastor paroki untuk mengusahakan agar anak-anak yang telah dapat menggunakan akal budi dipersiapkan dengan semestinya dan sesudah didahului penerimaan sakramen tobat, sesegera mungkin diberi santapan ilahi itu. Juga menjadi tugas pastor paroki untuk mengawasi. Jangan sampai anak-anak yang tidak dapat menggunakan akal budi atau yang dinilai tidak cukup dipersiapkan maju untuk menerima komuni suci. Ini kanon 914, justru menjadi tugas orang tua atau yang menggantikan kedudukan orang tua dan juga pastor paroki untuk mengusahakan supaya anak-anak dipersiapkan semestinya. Sekali lagi di paroki kita, anak-anak dipersiapkan 2 tahun untuk menyambut komuni yang biasanya diterimakan pada hari raya tubuh dan darah Kristus. Kanon 915. Jangan diizinkan menerima komuni suci mereka yang terkena ekskomunikasi dan interdik sesudah hukuman itu dijatuhkan atau dinyatakan, serta orang lain yang berkeras hati membandel dalam dosa berat yang nyata. Misalnya, orang yang hidup dalam perkawinan belum sah itu dilarang menerima komuni. Boleh hadir dalam perayaan Ekaristi tetapi tidak boleh menerima komuni. Atau yang membandel dalam dosa berat yang nyata, misalnya misalnya dia pekerjaannya tidak benar, misalnya sebagai wanita penghibur, atau cara mencari nafkahnya tidak benar sebagai begal atau apa begitu. Pokoknya hal-hal yang dilarang oleh agama itu dilarang menerima komuni suci. Kanon 916. Yang sadar berdosa berat tanpa terlebih dahulu menerima sakramen pengakuan, jangan merayakan misa atau menerima tubuh Tuhan kecuali ada alasan berat serta tiada kesempatan mengaku. Dalam hal demikian hendaknya ia ingat bahwa ia wajib membuat tobat sempurna yang mengandung niat untuk mengaku sesegera mungkin. Jadi ini termasuk tadi dalam kanon 914, anak-anak
itu sebelum menerima komuni pertama menerima sakramen tobat dahulu. Termasuk juga orang yang berdosa berat untuk menerima komuni diharuskan mengaku dosa lebih dahulu. Kanon 9:17. Yang telah menyambut Ekaristi Maha Kudus dapat menerimanya lagi hari itu hanya dalam perayaan Ekaristi yang di dalamnya ia mengambil bagian dengan tetap berlaku ketentuan Kanon 921 nomor 2. Jadi menyambut komuni itu pada hari raya yang pada perayaan Ekaristi yang dirayakan. Kanon 918. Sangat dianjurkan agar umat beriman menerima komuni suci dalam perayaan Ekaristi sendiri. Dalam perayaan Ekaristi itu sendiri. Akan tetapi mereka yang meminta atas alasan yang wajar di luar misa hendaknya dilayani dengan mengindahkan ritus liturgi. Nanti ini kaitannya dengan berbicara untuk komuni orang sakit yang disebut dengan viaticum. Kanon 919 ini dibagi menjadi 3. Yang akan menerima Ekaristi Maha Kudus hendaknya berpantang dari segala macam makanan dan minuman selama waktu sekurang-kurangnya 1 jam sebelum komuni, terkecuali air semata-mata dan obat-obatan. Jadi Bapak Ibu kalau mau komuni minimal 1 jam sebelum komuni tidak boleh makan makanan apapun kecuali air semata-mata atau obat-obatan 1 jam sebelum komuni. Ini Kanon 919. Ini yang nomor 2 untuk para imam. Imam yang pada hari yang sama merayakan Ekaristi Maha Kudus 2 atau 3 kali dapat makan sesuatu sebelum perayaan yang kedua atau ketiga meskipun tidak ada tenggang waktu 1 jam. Jadi untuk Romo yang merayakan Ekaristi 2-3 kali itu boleh makan meskipun tidak ada tenggang waktu 1 jam. Misalnya jam 8 misa, selesai misa, makan sebentar, lalu jam setengah 10 misa, lalu nanti jam setengah 12 misa, begitu kalau Romo dibolehkan untuk makan menurut Kanon 919 nomor 2. Yang nomor 3 919 nomor 3. Mereka yang lanjut usia dan menderita sakit dan juga mereka yang merawat dapat menerima Ekaristi Maha Kudus meskipun dalam waktu 1 jam sebelumnya telah makan sesuatu. Jadi untuk mereka yang lanjut usia, yang menderita sakit, juga mereka yang merawat dapat menerima Ekaristi Maha Kudus meskipun dalam waktu 1 jam sebelumnya telah makan sesuatu. Pertama, yang berusia lanjut. Kedua, yang menderita sakit. Dan juga mereka yang merawat keluarganya atau orang yang sakit. Kanon 920 nomor 1. Setiap orang beriman sesudah menerima Ekaristi Maha Kudus pertama wajib sekurang-kurangnya 1 kali setahun menerima komuni suci. Jadi menerima komuni suci itu kalau sudah menerima komuni pertama itu minimal 1 tahun sekali, minimal. Nomor 2, perintah itu harus dipenuhi pada masa Paskah kecuali karena alasan wajar dipenuhi pada lain waktu dalam tahun itu. Kalau komuninya itu setahun sekali, idealnya itu pada masa Paskah.
Dan yang sangat ideal itu malam Paskah atau hari raya Paskah, karena Paskah itulah inti sumber iman kita. Perayaan Ekaris pun intinya sebenarnya merayakan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Jadi idealnya yang mau nyambut komunis tahun sekali itu malam Paskah atau hari raya Paskah. Tapi umat kadang ada yang 2 kali, lumayanlah, napas Natal Paskah. Nah, jadi napas itu kalau orang bernapas itu masih hidup. Berarti kalau masih Natal Paskah 2 tahun masih di atas minimal. Idealnya sih setiap hari Minggu, Bapak Ibu. Sukul setiap hari itu yang sangat ideal. Kanon 921. Ini tentang viatikum. Umat beriman Kristiani yang berada dalam bahaya maut yang timbul dari sebab apapun hendaknya diperkuat dengan komuni suci sebagai viatikum. Viatikum itu komuni suci bekal terakhir. Dianjurkan bagi umat beriman yang berada dalam bahaya maut yang timbul dari sebab apapun. 2. Meskipun pada hari yang sama telah menerima komuni suci, sangat dianjurkan agar mereka yang berada dalam bahaya maut menerima komuni lagi. Nomor 3, kalau bahaya maut itu berlangsung, maka dianjurkan agar komuni suci diterimakan berkali-kali pada hari-hari yang berbeda. Kalau di rumah sakit Katolik itu biasanya tiap hari itu ada yang ngirim komuni, ada pelayan di situ tiap hari. Memang itu dianjurkan dalam hukum gereja. Kanon 922. Viatikum suci bagi orang sakit jangan terlalu ditunda-tunda. Mereka yang bekerja dalam pengembalaan jiwa-jiwa hendaknya selalu waspada agar orang-orang sakit dikuatkan dengan viatikum itu sementara masih dalam kesadaran penuh. Ini menjadi tugas pastor paroki dan pastor rekan dan atau siapa saja yang ditugasi untuk pengembalaan jiwa-jiwa. Kanon 923. Umat beriman Kristiani dapat mengambil bagian pada kurban Ekaristi dan menerima komuni suci dalam ritus Katolik manapun dengan tetap berlaku ketentuan kanon 844. Mari kita buka kanon 844, Bapak Ibu. 844. Ini ada banyak, ada 5. Paragraf 1. Para pelayan Katolik menerimakan sakramen-sakramen secara licit hanya kepada orang-orang beriman Katolik yang memang juga hanya menerimanya secara licit dari pelayan Katolik dengan tetap berlaku ketentuan nomor 2, 3, 4 kanon-kanon ini dan kanon 861 nomor 2. Setiap kali kebutuhan menuntutnya atau manfaat spiritual yang benar menganjurkannya dan asal tercegah bahaya kesesatan atau indiferentisme, orang beriman Kristiani yang secara fisik atau moral tidak mungkin menghadap pelayan Katolik diperbolehkan menerima sakramen tobat, Ekaristi dan pengurapan orang sakit dari pelayan-pelayan tidak Katolik yang dalam gereja mereka sakramen-sakramen tersebut adalah sah. Pelayan-pelayan Katolik menerimakan secara licit sakramen-sakramen tobat, Ekaristi, dan pengurapan orang sakit kepada anggota-anggota gereja timur yang tidak memiliki kesatuan penuh dengan gereja Katolik jika mereka memintanya dengan sukarela dan berdisposisi semestinya. Hal itu berlaku juga untuk anggota gereja-gereja lain yang menurut penilaian tahta apostolik sejauh menyangkut hal sakramen-sakramen berada dalam kedudukan yang sama dengan gereja-gereja timur tersebut di atas. 4.
Jika ada bahaya mati atau menurut penilaian uskup diosesan atau konferensi para uskup ada kebutuhan berat lain yang mendesak, pelayan-pelayan Katolik menerimakan secara legit sakramen-sakramen tersebut juga kepada orang-orang Kristen lain yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik, yang tidak dapat menghadap pelayan komunitasnya sendiri, serta secara sukarela memintanya, asal mengenai sakramen-sakramen itu mereka memperlihatkan iman Katolik dan berdisposisi semestinya. 5. Untuk kasus-kasus yang disebut dalam nomor 2, 3, dan 4 uskup diosesan atau konferensi para uskup jangan mengeluarkan norma-norma umum kecuali setelah mengadakan konsultasi dengan otoritas yang berwenang, sekurang-kurangnya otoritas setempat dari gereja atau komunitas tidak Katolik yang bersangkutan. Jadi itu tidak boleh dibuat norma umum, hanya dilihat kasus per kasus, Bapak Ibu. Intinya dilihat kasus per kasus. Umat Allah yang terkasih, dari judul partisipasi dalam Ekaristi Maha Kudus mau ditekankan bahwa partisipasi paling aktif dalam Ekaristi adalah menerima komuni. Dan syarat untuk menerima komuni itu ditentukan dalam kanon-kanon yang saya baca tadi. Begitu Bapak Ibu katekese kita malam hari ini. Mudah-mudahan saya masih memberi katekese selanjutnya, nanti judulnya Ritus dan Upacara Perayaan Ekaristi. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Amin.